Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Zahra dengan NIM 212410101026. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data. Yang pertama yaitu terdapat select dan order by. Pada bagian A yaitu terdapat select. Di sini kita disuruh untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Kemudian tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Di sini saya sudah buat codingannya. Baik, yang pertama yaitu kita men-select dari customer supplier dari tabel supplier. Sini dengan cara select, kemudian bintang, kemudian from asal tabel yang kita inginkan ini. Kemudian run. Mohon maaf ini ya. Mohon maaf tadi jika terdapat kelambatan dalam menampilkannya. Di sini sudah tampil untuk tabel supplier, terdapat supplier ID, company name, contact title, dan juga address. Selanjutnya yaitu kita menampilkan customer dari tabel customer. Kita runningkan. Nah, di sini sudah terlihat, di sini terdapat supplier ID, kemudian company name, contact name. Di sini sudah terlihat, di sini terdapat customer ID, company name, contact title, dan juga address. Kemudian pada bagian B di sini terdapat select sebagian kolom. Di sini kita akan menampilkan kolom dari sebagian kolom dari sebuah tabel. Di sini terdapat perintah tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Baik, di sini caranya yang pertama yaitu kita select, kemudian untuk menampilkan sebagian kolom di sini kita tulis untuk nama kolomnya. Di sini untuk kolom ID produk dilambangkan dengan produk underscore ID, kemudian nama produk ini dilambangkan dengan produk underscore name, kemudian harganya ini untuk nama kolomnya yaitu unit underscore price, kemudian stok dari tabel produk ini dilambangkan dengan unit underscore in underscore stock, kemudian from dari tabel produk atau tabel asal yang kita inginkan. Lanjut saja kita blok, kemudian kita select, kemudian kita running. Maaf. Ya. Baik, di sini sudah terlihat. Di sini terdapat ID produk, kemudian produk name, kemudian unit price, kemudian unique in stock sesuai dengan kolom yang tadi diinginkan. Selanjutnya yaitu di sini kita disuruh untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Baik, di sini sama caranya seperti yang di atas. Untuk menampilkan sebagian kolom, kita tinggal mengetik nama kolom tersebut, kemudian from dari tabel yang diinginkan yaitu tabel supplier. Untuk ID supplier ini dilambangkan dengan supplier underscore ID, kemudian nama perusahaan ini digambarkan nama kolomnya yaitu company underscore name, kemudian asal negara ini nama kolomnya yaitu city, kemudian kontak person ini nama kolomnya adalah phone. Saja kita blok, kemudian kita run. Baik, di sini sudah tertampil kolom-kolom yang apa saja yang diinginkan. Di sini terdapat supplier ID, company name, city, kemudian phone. Selanjutnya yaitu bagian C.
Di bagian C di sini terdapat alias. Di sini maksudnya alias ini kita bisa mengubah nama kolom yang tadi tampil ini menjadi nama kolom yang kita inginkan gitu. Di sini alias ini menggunakan S, dilambangkan dengan S. Baik, untuk perintahannya pada nomor 3 di sini kita disuruh untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom sebagai berikut. Untuk ID produk ini diubah menjadi ID prod, kemudian untuk nama produk ini sesuai dengan nama kolom aslinya, kemudian harga ini nanti kita nama kolom yang awal ini bakal diganti dengan harga, kemudian stok unit in stock ini nantinya akan diganti menjadi stok barang. Langsung saja. Nah, di sini sudah tampil. Untuk mengganti nama menjadi ID Proc ini berasal dari product_ID S ID Proc, kemudian untuk nama produk ini sesuai dengan nama kolom aslinya, kemudian harga ini dari unit underscore price diganti menjadi harga, kemudian dari unit in stock ini diganti menjadi stok barang, kemudian from products. Kita running-kan. Baik, di sini sudah tertampil nama kolomnya sudah berubah ya, dari yang tadinya ID products underscore ID menjadi ID Pro, kemudian unit underscore price menjadi harga, unit in stock menjadi stok barang. Selanjutnya itu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, kemudian stok, kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli untuk ID supplier, kemudian nama perusahaan untuk nama perusahaan, kemudian asal negara diubah menjadi asal, kemudian kontak person ini diubah menjadi kontak person seperti ini. Di sini dapat supplier ID ini sesuai dengan nama kolom aslinya, kemudian company name ini nanti akan diganti as nama perusahaan seperti ini, kemudian city ini bakal diganti menjadi asal, jadi city as asal, kemudian phone ini bakal diganti menjadi contact person, jadi phone as contact person, kemudian from supplier. Baik, di sini sudah tertampil nama kolom yang sudah berubah. Yang tadinya yaitu no company underscore name menjadi nama perusahaan, kemudian city menjadi asal, kemudian phone menjadi contact person. Baik, selanjutnya pada bagian D di sini terdapat penggabungan kolom. Penggabungan kolom ini menggunakan tanda garis 2 seperti ini untuk penggabungan kolom, kemudian di sininya ini terdapat spasi. Jadi kalau misalnya kita tidak masukkan spasi atau misalnya tanda pemisah seperti koma atau titik, maka nanti hasilnya jika kita gabungkan kolomnya ini maka akan berdempet seperti itu, tidak ada spasi ataupun tanda pemisah. Jadi untuk menambahkan spasi atau tanda pemisah kita harus menambahkannya seperti ini, kemudian garis 2 lagi seperti ini, kemudian as nama lengkap ini bisa kita gunakan untuk mengganti nama, kemudian from tabel yang dari kolom ini ada. Jadi langsung saja kita ke perintahnya. Di sini nomor 4, tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier. Dari tabel supplier, alamat supplier terdiri atas address, city, dan kontrak yang dipisahkan oleh koma. Lanjut saja. Di sini kita akan menampilkan dari tabel supplier, kolomnya ini terdapat supplier ID, kemudian contact name, kemudian contact name yang berubah menjadi nama, kemudian address. Di sini address ini akan digabungkan dengan city, kemudian kolom country sebagai alamat supplier. Itu saja.
kita running-kan. Baik, di sini sudah berubah. Di sini terdapat supplier ID, kemudian contact name ini yang berubah kolomnya namanya menjadi nama. Kemudian alamat supplier ini merupakan gabungan kolom dari address, city, kemudian juga country. Seperti ini. Dan yang ini dipisahkan oleh koma. Terlihat di sini ya, ada komanya ini. Selanjutnya pada nomor 5, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri dari atas title, first name, last name yang dipisahkan oleh spasi, alamat lengkap yang terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Jadi nanti pada output untuk nomor 4 ini akan terdiri dari 2 kolom. Jadi kolom pertama ini terdapat nama lengkap yang terdiri dari title, kemudian first name, kemudian last name, kemudian yang dijadikan sebagai nama lengkap, kemudian terdapat kolom alamat lengkap yang terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Title, nah seperti ini. Langsung saja kita running-kan. Lalu kemudian kita run. Nah, di sini sudah tampil terdapat 2 kolom yang seperti saya bilang. Di sini yang pertama ini terdapat title-nya, kemudian terdapat namanya, nama depan dan nama belakang, kemudian juga alamat lengkapnya. Di sini yang dipisahkan oleh koma. Di sini terlihat ya, terdapat komanya seperti ini. Nama alamat lengkapnya terdiri dari address, city, dan country. Selanjutnya yang pada bagian B ini, di sini kolom bertipe tanggal. Di sini kita akan menampilkan kolom yang terdapat tanggalnya begitu. Nah, untuk tanggal sendiri di sini kita menggunakan tochar yang mana di situ datanya ini nanti kita akan ubah untuk mengubah data menjadi integer. Kemudian terdapat no dan date. No ini sebagai expression dan date ini sebagai format. Nah, untuk date ini memiliki format bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau misalnya formatnya itu merupakan menampilkan nama atau teks, di sini caranya adalah dengan untuk hari ini kita tuliskan day, kemudian untuk bulan ini kita tuliskan month, kemudian untuk year ini kita tuliskan YY. Ini maksudnya year ya. Dan untuk years ini sendiri atau tahun ini sendiri kita bisa menampilkan 2 digit angka belakangnya ya, misalnya itu 2022, maka kita bisa menampilkan dua-duanya dengan menuliskan YY-nya ini sebanyak 2 kali, Y-nya ini sebanyak 2 kali. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengubah tampilan tahunnya ini dengan 4 digit kayak 2022 gitu ya. Jadi Y-nya ini kita tampilkan nanti Y-nya ini sebanyak 4 kali. Kemudian untuk mengubah hari dan bulannya ini menjadi angka. Nah, untuk hari ini kita nanti ubah menjadi D-nya ini diubah menjadi D. D itu maksudnya singkatan dari. Jadi D-nya ini terdapat 2 untuk menampilkan 2 angka gitu. Misalnya tanggal 12 gitu. Kita tampilkan di sini berarti nanti akan tampil 1 dan 2. Kemudian untuk month ini juga bisa diampilkan menjadi angka dengan caranya itu menampilkannya dengan lambang M. Jadi kita menampilkannya di sini MM gitu. M-nya ini untuk 2 digit ini bisa ditambahkan dengan M-nya ini 2, M jadi M dan M gitu di sini. Nanti kan lebih saya jelaskan lebih lanjut di penjelasan soalnya ini.
Jadi nomor 4 ini modifikasikanlah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan angka, hari angka, tahun angka, 4 digit. Sebelumnya ini kita harus modifikasi E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan angka, hari angka, tahun angka, 4 digit. Jadi kita kerjakan yang nomor 3 dulu. Ini nomor 3 seperti ini. Nomor 3 ini format tanggal menjadi bulan angka, hari angka, dan tahun 4 digit. Ini untuk ini sepertinya sama kayak yang ini ya. Ini untuk yang awalnya dulu saja. Ini kita running. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita modifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan angka, hari angka, tahun, 4 digit. Jadi untuk memodifikasinya, untuk bulan dan harinya ini menjadi angka, kita seperti yang saya bilang, angka yang ini, bulan ini, yang tadinya mon ini jadi mengganti M besar seperti ini, MM. Kemudian untuk hari ini diganti menjadi D besar seperti ini dengan D ini maksudnya nanti akan tertampil 2 digit angka. Kemudian untuk tahun angka agar menjadi 4 digit, maka di sini kita tampilkan Y-nya sebanyak 4 kali. Baik, kita blok, kemudian kita runningkan. Nah, di sini sudah tertampil. Di sini yang tadinya ini merupakan teks, yang bulannya dan harinya ini tadinya adalah teks berubah menjadi angka, dan ini angkanya ini sesuai dengan tanggal sekarang, yaitu 29 Mei 2022. 29/05/2022. Karena di sini kita menggunakan ekspresinya yaitu no. Selanjutnya yaitu pada nomor kelima, modifikasikanlah dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, nama, dan tahun angka 2 digit. Ini formatnya kita ubah untuk harinya, yang mana di sini untuk menampilkan bulan angka ini tadi ya M-nya besar 2 kali. Kemudian untuk mengubah nama menjadi teks ini kita ubah menjadi D seperti ini. Sudah saya jelaskan. Kemudian untuk tahun ini 2 digit, maka Y-nya ini adalah sebanyak 2 kali. Kemudian kita runningkan. Nah, baik, di sini sudah berubah ya. Di sini yang tadinya ini merupakan tanggalnya ini menampilkan angka 29. Di sini sudah berubah menjadi Sunday, yang berarti ini menampilkan harinya, yang sekarang itu hari Minggu. Baik, selanjutnya ini pada bagian F terdapat selisih tanggal. Di sini bakal menampilkan selisih tanggal dari tanggal 1 ke tanggal lainnya, seperti itu. Di sini pada nomor 4, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Kemudian pada nomor 5 ini, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Di sini yang pertama yaitu saya akan ingin menampilkan seperti ini, codingan yang sesuai dengan contohnya. Ini kita blok, kemudian kita run. Nah, di sini sudah terlihat, di sini terdapat nama lengkap, yang mana ini nama lengkapnya ini merupakan gabungan kolom antara first name, kemudian last name, kemudian tanggal lahir. Di sini yang merupakan perubahan dari kolom ber_underscore date, kemudian usia. Di sini terdapat usianya, yang mana itu selisih usia dari birth date, yang usia dalam tahun sekarang ya, birth date, kemudian ke tahun sekarang ini.
Sini seperti ini, kemudian usia dalam tahun. Kemudian di sini untuk namanya perintahnya di sini tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Dan di sini kita akan pertama yaitu caranya dengan employee and select kolom employee underscore ID, kemudian kolom tanggal lahir yaitu ber_underscore date, kemudian tanggal mulai masuk kerja dengan hire underscore date. Kemudian kita nanti akan extract year from age untuk hire date dan birth date-nya, yang mana ini selisih antara masuk kerja dengan tanggal lahirnya sebagai usia saat masuk perusahaan. Jadi usia masuk perusahaan ini isinya nanti akan selisih dari hire date dan birth date ini. Kemudian kita run. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya atau outputnya. Di sini terdapat employee underscore ID, kemudian birth date, kemudian hire date-nya, dan di sini sudah terdapat selisih dari hire date dan birth date-nya, yang mana ini dilambangkan dengan usia masuk saat masuk perusahaan. Nah, di sini merupakan angka-angka yang merupakan selisih dari birth date dan hire date ini. Selanjutnya yaitu di sini menampilkan mulai kerja, kemudian tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, di sini yang pertama yaitu kita tampilkan ID pegawai, kemudian tanggal mulai kerja, kemudian tanggal sekarang, dan serta masa kerja sampai saat ini. Jadi kita ini akan menampilkan selisih antara hire date yaitu tanggal mulai kerja dengan tanggal sekarang. Jadi selisihnya itu antara hire date dan now atau tanggal sekarang sebagai usia saat masuk perusahaan. Maksudnya ini usia saat masa kerja ya. Masa kerja sampai saat ini. Nah, seperti ini. Kita aja log, kemudian kita run. Nah, di sini sudah terlihat, di sini terdapat hasil selisih dari tanggal sekarang dari dengan tanggal hire date. Ini. Selanjutnya pada bagian G di sini perhitungan antara kolom pada satu baris. Di sini pada nomor 3 terdapat perintah tampilkan nilai order, ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali dengan nilai price dari tabel orders. Sebelumnya saya akan mencoba untuk meraningkan di sini untuk contoh codingnya. Ini Nah, di sini dari contoh codingannya, di sini terdapat nama produk, kemudian terdapat harga. Yang di sini nama produknya ini asalnya dari produk underscore name, kemudian harganya ini asalnya dari unit underscore price, kemudian jumlah stok di sini yang dari units underscore in underscore stock. Kemudian nilai stok ini merupakan perkalian dari unit underscore price dikali dengan unit underscore in underscore stock, seperti ini. Baik, ke soalnya tadi yang nomor 3 yaitu tampilkan nilai orders. Nilai order ini dilambangkan dengan order underscore ID, kemudian quantity, kemudian nilai price, unit price, kemudian nilai quantity dikali dengan unit price dari tabel orders detail, seperti ini.
Dan untuk tanda kali ini dinamakan dengan tanda bintang seperti ini sebagai harga total. Kemudian titik dikali dengan unit price ini dimasukkan menjadi satu kolom sebagai harga total. Kemudian running. Masih belum muncul ya ininya, hasil output yang baru. Agak sedikit lemot di laptop saya. Kita coba run sekali lagi ya. Baik, di sini sudah terdapat untuk hasilnya. Di sini menampilkan harga total yang merupakan hasil asalnya adalah kolom quantity dikalikan dengan unit price. Kemudian di sini disuruh menampilkan ID products, kemudian harga per unit, kemudian jumlah yang sedang dipesan, units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Di ID produk ini dinamakan product underscore ID, kemudian harga per unit ini unit underscore price, kemudian sebagai yang diganti menjadi harga per unit untuk nama kolomnya. Kemudian jumlah yang dipesan ini asalnya ini dari units on order, kemudian nilai barang ini merupakan gabungan antara unit price dikali dengan units on order. Kemudian kita run. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya, ada produk ID, kemudian harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, kemudian nilai barangnya ini merupakan hasil perkalian dari jumlah yang sedang dipesan dikali dengan harga per unit. Selanjutnya yaitu bagian H, ini terdapat order by. Di sini tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder, tampilkan berdasarkan produk yang lebih sedikit diorder. Kemudian tampilkan last name, first name, dan lama bekerja di employee berturut-turut berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar. Di sini tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder, ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Di sini kita menggunakan SC. Di sini maksudnya ini berguna untuk menampilkan data yang paling minimum atau yang paling sedikit gitu. Saja kita running. Nah, successfully run. Nah, di sini tertampil besaran produk yang paling sedikit di order seperti ini. Jadi kemudian tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee berturut-turut berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar. Di sini kita untuk menampilkan nama belakang yang paling besar, di sini kita menggunakan DEX. DEX ini berfungsi untuk menampilkan data yang mana ini datanya ini menampilkan yang paling besar gitu. Blok, kemudian kita run. Nah, di sini sudah terlihat terdapat first name, kemudian last name, kemudian lama bekerjanya yang mana ini diurutkan dari untuk setiap employee ini
nama yang paling besar, urutan yang paling besar gini. Kemudian ini terdapat 2 kolom. Pada bagian 1, di sini kita akan bisa menyorting antara 2 kolom ini menjadi 1 kolom. Lanjut saja, tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilan berdasarkan nama produk dan harga real yang paling mahal. Nah, seperti ini. Jadi kita akan menampilkan harga nama produk dan harga real yang paling mahal dengan diberikan diskon 25% ini. Ini kita menggunakan DEX saja. Kemudian untuk diskon 25% ini jika dimaksimalkan maka akan menjadi 0,75%, 0,75 seperti ini. Baik, di sini sudah tertampang untuk produk name, kemudian unit brand, kemudian harga diskonnya ini, yang mana ini bisa dikalikan dari harga unit underscore price dikalikan dengan diskonnya ini yang berupa desimal. Baik, sekian dari saya dari pemaparan penjelasan tugas untuk sales dan order by. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf juga. Selebihnya, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.